Baik pemirsa, kembali kita lihat di layar kaca ini grafis yang kami buat untuk bisa sedikit menggambarkan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Sani berdasarkan informasi yang beliau dapatkan, bahkan beliau juga mendapatkan video rekaman bagaimana titik kecelakaan itu terjadi. Ya, kita memang bersyukur hingga saat ini tidak ada korban jiwa. Kita harapkan juga korban yang menderita luka-luka cepat pulih, tapi tentunya ini menjadi pelajaran bersama apa yang harus diwaspadai agar tidak terjadi lagi. Karena sudah sempat saya singgung di awal, kilometer 90 sampai 100 tol Cipularang ini sering sekali menjadi lokasi kecelakaan. Bahkan tadi saat jeda, Mas Ani juga mengatakan kepada saya bukan hanya bus, bukan hanya kendaraan besar, tapi kendaraan kecil juga ya Mas ya. Betul. Baik, nanti kita juga akan dengarkan kembali bagaimana pandangan dari Mas Ani, tapi kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat kabar terbaru. Kondisi terkini bagaimana dari kendaraan-kendaraan tersebut dan juga dari korban yang mendapatkan perawatan. Rekan kami yang ada di Purwakarta, Agus akan mengabarkan untuk Anda. Baik, silakan Agus, mungkin ada kabar ataupun informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan. Bagaimana kondisi dari para korban yang mendapatkan perawatan ini, Agung, silakan. Ya, terima kasih Putri Viola juga pemirsa. Informasi terbaru pengembangan terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 92 wilayah Sukatani Purwakarta. Saat ini kami mengabarkan di depan bus yang menjadi diduga pemicu terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi pada kemarin malam, di mana pada hari ini Dinas Perhubungan dan Polres Purwakarta, terutama dari Satlantas Polres Purwakarta, melakukan cekram pada kendaraan bus laju prima yang diduga memang menjadi pemicu kecelakaan di ruas tol Cipularang, dan pengecekan ini meliputi ada rem bus laju prima yang jurusan Jakarta Merak, serta selain rem juga pengecekan pada ban kendaraan, di mana untuk sopir bus sendiri yang memang kemarin dikabarkan kabur setelah terjadi kecelakaan, namun pada hari ini Satlantas Polres Purwakarta sudah mengamankan sopir bus sendiri, di mana untuk selain itu juga sudah memeriksa sejumlah saksi baik dari korban ataupun sopir kendaraan lainnya yang terlibat kecelakaan, termasuk sopir bus dan kernet busnya juga. Dan untuk informasi terkait korban yang masih melakukan perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak, hingga saat ini ada 8 orang lagi, di mana sebelumnya ada 23 orang korban luka-luka, namun pada malam hari ini sudah masih ada 8 orang, 5 diantaranya sudah masuk ke ruang perawatan dan 3 masih berada di ruang IGD Rumah Sakit Abdul Rojak. Untuk korban yang 3 orang ini merupakan luka berat karena memang pada bagian tubuhnya patah tulang, dan saat terjadi kecelakaan terdapat benturan keras pada bagian kendaraan. Untuk kendaraan-kendaraan bangkai yang terlibat pada kecelakaan sudah dibawa ke Polderek, tepatnya di tempat kami mengabarkan, dan sebagian kendaraan yang memang tidak mengalami kerusakan sudah dibawa oleh pemiliknya. Sementara itu, Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, Agung, apakah Anda juga mendapatkan informasi terbaru dari pihak kepolisian dari hasil pemeriksaan, mendapatkan keterangan dari para saksi? Ya, memang untuk hasil pemeriksaan atau pemeriksaan sejumlah saksi belum dapat kami informasi dari petugas kepolisian, namun tadi kami mendapatkan informasi memang sebetulnya tidak ada korban jiwa, namun ini akan mengarah juga kepada tersangka karena memang ini adanya kelalaian pada kendaraan bus yang memang diduga terjadinya remblong, Putri. Baik, tadi Anda juga katakan bahwa sopir ini sempat kabur, Anda jelaskan bahwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mungkin juga Anda bisa berikan informasi mengenai proses penangkapan ini. Bagaimana kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan dan mengidentifikasi pengemudi tersebut? Ya, untuk pengemudi juga terus dilakukan pemeriksaan di Satlantas Polres
pekarta. Selain pengemudi, terutama juga kernet bus yang berada di dalam bus laju prima ini, dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di Satlantas Polres Purwakarta, namun pihak kepolisian belum bisa memberikan hasil dari pemeriksaan tersebut. Putri. Baik, Agung, terima kasih untuk laporan Anda yang sudah memberikan informasi terbaru dari Purwakarta. Kami akan terus tunggu, termasuk juga bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para saksi, termasuk juga tadi kepada pengemudi dari bus laju prima ini. Mas, sudah sempat saya singgung bahwa ini kan medannya disebut horor lah, angker lah, 90 sampai 100 km ini gitu. Apakah kemudian kecelakaan sebelumnya juga mayoritas seperti ini penyebabnya? Ya, jadi kalau kita melihat kontur, memang kontur ini kan berbahaya. Jadi kita kembali lagi, walaupun kita biasa melewati jalan ini, tapi situasinya kan berbeda-beda. Baik. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai pengguna jalan kita lebih aware ya, lebih peduli. Satu, pemerintah di jalan itu sudah ada rambu. Ya patuhlah dengan rambu, karena rambu itu tidak mungkin dibikin hanya untuk pajangan. Betul. Dan Pasti cukup ada maksud. memadai jumlah rambu itu kalau menurut Mas Hani? Sudah cukup harusnya. Oke. Jadi sudah cukup, karena itu tadi, ini lebih ke emosional pengguna jalan yang melihat situasi jalan kosong, ya kendaraan dianggap mumpuni ya digas. Nah, jadi ini yang selalu menjadi potensi kecelakaan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya pengemudi bus ini sendiri ya Putri ya. Ini kebetulan saya berusaha dapat informasi, di informasi lebih lanjut, dia bekerja di perusahaan ini dari sejak 2008. Artinya bukan baru. Dia sudah biasa lewat jalan 14 tahun, Mas. Yes. Nah, tapi itu tadi saya bilang, situasinya kan berubah-berubah. Kepadatan jalan, kondisi pengguna jalannya, dan nasib yang terakhir. Ya. Takdir itu tadi kan. Nah, betul. jadi seharusnya memang kita patuh dengan himbauan yang ada di jalan itu yang sudah disampaikan melalui rambu supaya ini tidak terjadi. Ini semua lah, kita tidak bicara pengemudi bus, truk, dan kendaraan kecil. Kendaraan kecil pun kita sama-sama tahu seringkali suka ada mengurangi kecepatan mendadak yang tanpa sebab. Nah, ini kan bisa menjadi pemicu juga. Ya. Nah, jadi seharusnya ya balik lagi kita sebagai pengguna jalan bijak dan patuh terhadap rambu yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang ada di jalan raya tersebut. Baik, termasuk yang penting mungkin juga menjaga jarak dengan kendaraan di Pasti, depan kita, di pasti, belakang kita, pasti. seperti itu ya Mas? Kita jangan terlalu pede dengan situasi kita. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang mood kita baik, mobil kita mumpuni, cuaca oke, tapi kan kita tidak tahu yang di depan dan di belakang kita. Nah, ini yang selalu kadang-kadang menjadi, apakah kita menjadi penyebab ataukah dikarenakan hal lain kita menjadi ya eksekutornya lah kira-kira kan. Nah, ini kan yang selalu pada saat terjadi kecelakaan itu kan ada beberapa hal yang harus kita pelajari sama-sama. Betul. Nah, ini kebetulan bus besar, ya menonjol, ya di daerah sini menurut saya sering sekali terjadi kecelakaan itu. Karena kontur tadi. Karena kontur itu menjadi Ya. faktor utama. Padahal semalam itu minggu malam kalau polisi mengatakan jalurnya cukup ramai juga, cukup Betul. padat juga. Sempat ada Seharusnya- kosong. Oke. Jadi si bus ini mungkin di depannya agak kosong, makanya dia lari. Nah, jadi terjadi bukan kemacetan ya, mungkin di depan ada kendaraan pribadi mengurangi kecepatan sehingga sedikit padat. Ini yang terjadi tabrakan. Baik. Jadi kalau sama-sama lari kan sebenarnya nggak ada masalah. Betul, Ya, betul. tapi tetap Kalau- salah kan, kecepatannya Iya, iya. melebihi. Betul. Mas, dengan adanya pelajaran-pelajaran seperti ini, kasus-kasus seperti ini, apa lagi yang harus dilakukan mungkin oleh pemilik PO Bus kepada para driver atau para pengemudinya ini? Selain kemudian filter mengenai untuk syarat masuk, syarat semuanya, peralatan dan sebagainya, ini harus, dan kondisi fisik juga siap dan sebagainya. Ya, yang pasti kalau dari manajemen perusahaan kita harus membuat manajemen manajemen operasional ya. Jadi jam kerja, jam istirahat itu satu. Kedua, ya ini saya himbau kepada saudara-saudara kita pengemudi lah ya. Ya mohonlah para pengemudi yang ada di Indonesia khususnya, yang Anda bawa itu nyawa. Tolong sadari itu.
40 seat 40 nyawa, 50 seat 50 nyawa. Ya. Artinya sama juga orang-orang yang penumpang itu kan menggantungkan nasibnya sama kita yang sedang mengemudi. Jadi selayaknya pengemudi lebih peduli dengan keselamatan, tidak egois ya, tidak egois menurutkan boleh dibilang ego dan nafsunya untuk mengemudi karena dia merasa dia biasa, dia bisa, mungkin sudah pengalaman, ya itu janganlah. Nah, jadi ini supaya hal-hal seperti ini tidak terulang dan terulang lagi. Ini kan kalau kita lihat jalan ini Cipularang dari tahun, kalau tidak salah saya tahun 2005 dibuka sampai hari ini udah memang kayak gitu kan konturnya. Artinya sudah biasa. Betul, ya betul. sesuaikan. Tidak bisa kita merubah jalan kan, meratakan bukit itu kan juga tidak mudah. Betul, gitu. betul, Nah, betul. jadi kita yang melalui itu kita biasakan. Toh di jalan ini sudah ada rambu. Rambu yang bagaimana menghimbau speed, memberitahu itu kontur jalan turun naik, itu sudah cukup di sana. Nah, cuma memang kalau bisa pemerintah lebih di daerah-daerah yang benar-benar krusial ini, ya mungkin rambunya tidak hanya rambu yang pelang, apakah berupa blitz atau pengawasan yang lebih supaya si penggunanya lebih bisa mawas diri. Baik. Supaya mengontrol pada saat pengguna melewati jalur ini dia lebih tumbuh, dia punya kepeduliannya untuk menahan diri untuk tidak melanggar. Hingga saat ini di jalur tersebut, jalur yang berbahaya yang sudah berulang kali terjadi kecelakaan, tidak ada pengawasan berlebih kan Mas? Hanya memang semacam rambu-rambu saja? Yang saya tahu rambu dan ada petugas yang waktunya juga tidak terlalu sering kan. Ya kan kita sama-sama tahu petugas jalan tol dan PJR sendiri, tapi mereka kan ada batas. Betul. Tapi balik lagi, mau seperti apapun aparat, mau seperti apapun rambu, tapi kalau si penggunanya tidak aware, tidak sadar, ya akan masalah. Itu kan pasti. Nah, apalagi sekali lagi saya tekankan pengemudi bus atau truk kendaraan berat, tahu muatannya berat, tahu busnya besar, tidak bisa ngerem kalau bahasa orang tua kita sakdek saknyet gitu kan. Nah, ya tolong pahami. Jadi pahami apa yang dia bawa untuk supaya tidak menjadi musibah atau menyusahkan orang lain. Baik. Ya, jadi mungkin lebih ke kesadaran diri untuk menggunakan jalan itulah. Faktor kesadaran supaya tidak lalai, kemudian psikologis. Betul. Apakah ini juga menjadi penyebab dari beberapa kecelakaan terakhir yang terjadi, Mas? Yang juga kerap terakhir kan juga sebelumnya dari Tasikmalaya. Apakah juga semacam itu menjadi penyebab? Yang di Tasikmalaya itu yang saya dengar mengantuk. Nah, itu kan juga kembali lagi kan jam kerja. Si pengemudi keluar dari pool ke titik jemput, dari titik jemput berangkat. Ya kita analogikan Putri, berangkat jam 7 pagi. Berarti dari poolnya di mana jaraknya menuju ke sana berapa lama? Dia berangkat mungkin dari jam 5 pagi. Sampai sana dia nggak tidur berangkat mungkin jalan agak padat, mengantuk kan. Keterangan kan mengantuk yang jatuh itu. Nah, jadi ya itu tadi lah, kalau sadar dirinya, saya agak kurang fit ini, ya ngomong sama penumpang. Sementara Bapak Ibu, saya mau istirahat, mau minum kopi atau mau stretching atau apa, ya dipaksakan jalan terus. Jadi tidak aware kan kembali lagi. Baik, kondisi bus yang baik, kemudian juga kondisi dari drivernya juga atau pengemudinya, bukan hanya fisiknya saja yang kuat tidak ngantuk, tapi secara psikologis kalau tadi Mas Sani mengatakan itu menjadi salah satu faktor penting untuk bisa menjaga keselamatan penumpang. Rasanya ini harus disadari baik oleh pengemudi maupun juga manajemen dari bus itu sendiri. Mungkin terakhir ada pesan terakhir dari Mas Sani, penutup singkat. Ya, saya sekali lagi menekankan di sini pengguna transportasi dan pelaksana transportasi pelaku ya, itu harus sama-sama sadar akan hak dan tanggung jawab. Bagaimana supaya kita sebagai pelayan bisa memberikan pelayanan dengan baik, tentunya aman, selamat. Pengguna juga begitu, melakukan haknya dan melaporkan haknya, pelayanan yang baik dan nyaman, aman, serta melakukan kewajibannya, memilih dan melihat dan memastikan. Nah, pada saat di jalan pun jangan segan apabila melihat ada satu keanehan atau kejanggalan. Jangan tunggu kejadian baru ngomong. Punya hak penumpang ya Mas untuk itu. Ini mungkin yang juga mungkin belum teredukasi penumpang Putri, ini, memasrahkan ada dirinya. Ada istilah yang mengatakan penumpang adalah raja. Pelanggan adalah raja. Betul. Tapi bukan berarti untuk hal yang negatif atau semena-mena. Jadi kalau melihat ada hal yang abai, hal yang bakal mencelakakan, tegur.
Tidak mau tegur, minta turun kalau perlu atau telepon aparat atau manajemennya. Di semua bus ada nomor pengaduan dan segala macam. Nah, ini penting. Rasanya kepekaan ini yang harus dilakukan oleh penumpang ini juga belum Sama-sama. banyak yang melakukan mungkin Mas. Jadi, saling mengingatkan lah. Betul, mungkin. kita mulailah. Iya, Kita mulai. iya. Baik, Mas Sani terima kasih sudah Sama-sama, hadir di Putri. studio kami, sudah Sama-sama. memberikan pandangannya, insya Allah juga memberikan manfaat ini semua sehingga semua yang terlibat ataupun juga dalam industri ini tentunya Transportasi. angkutan yang betul transportasi ini belajar terhadap kecelakaan-kecelakaan yang memang sering terjadi ini, apalagi yang kita tahu bersama bahwa ini jalurnya juga sudah sering dilewati oleh berbagai macam kendaraan dan juga sering terjadi kecelakaan di sana.